Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menambahkan fitur untuk kan di fitur sebelumnya itu kan kita sudah membuat fitur yang namanya lock dan unlock location ya. Dimana ketika si lokasinya itu di unlock, maka si karyawan tersebut bisa melakukan absen atau melakukan presensi di lokasi mana saja gitu ya, ataupun di mana saja. Nah, ini kan biasanya untuk karyawan-karyawan yang kerjaannya di lapangan gitu ya. Jadi untuk presensinya, untuk lokasi presensinya bisa di unlock gitu. Jadi si karyawan tersebut bisa melakukan presensi di mana saja. Kalau di lock berarti dia harus melakukan presensi di tempat atau di lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan satu fitur lagi, yaitu adalah lock and unlock jam kerja gitu ya, atau ya lock and unlock jadwal kerja gitu ya. Intinya kayak gitulah. Jadi dimana ketika si jam kerjanya itu di unlock, nanti si karyawan tersebut kan biasanya kalau kita absen gitu ya, kita langsung masuk ke halaman kamera ya, yang ini kan. Nah, nanti apa namanya? Kalau misalnya si jam kerjanya itu di unlock, maka ketika diklik gitu ya, ketika diklik si icon kamera ini, dia akan ada pilihan dulu ya. Dia akan ada pilihan dulu ke pilihan dulu untuk memilih jadwal jam kerjanya atau memilih jam kerjanya gitu ya. Dia mau pilih mana, shift 1, shift 2, shift 3 gitu ya. Nah, ini kan biasanya untuk karyawan-karyawan yang memang jam kerjanya itu fleksibel gitu ya. Jam kerjanya fleksibel. Jadi eh dia sehari ini dia bisa shift 1, hari tanggal besoknya dia bisa shift 2 gitu ya. Jadi tidak ter apa tidak namanya itu tidak terpaku terhadap jadwal yang ada gitu ya. Kalau yang sekarang kalau misalnya bisa saja kita misalnya setting jam kerja by date gitu ya. Tetapi kan kita harus setting terus-menerus gitu ya. Ketika si karyawan tersebut mau absen gitu ya. Mau absen. Nah, maka dari itu di sini kita akan tambahkan fitur tersebut gitu sehingga nanti si karyawan tersebut itu ketika mau mau masuk ya, mau masuk absen itu ada pilihan dulu jam kerjanya mau pilih yang mana nih. Shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Jadi sehingga nanti ya jam kerjanya menyesuaikan atau fleksibel dengan jadwalnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk caranya sama aja, kita masuk dulu ke database, kita tambahkan satu field ya. Kita tambahkan satu field di tabelnya, di tabel karyawan ya. Di presensi GPS, kemudian di sini ada tabel karyawan ya. Nah, di sini ada tabel karyawan, kita desain tabel, kemudian nah, ini kan ada status location ya. Kalau di sini berarti apa ya? Status jam kerja ya atau status jadwal kerja ya. Status jam kerja aja ya, status jam kerja aja ya. Status jam kerjanya itu di lock atau di unlock gitu ya. Ini sama gunain char, kemudian apa panjangnya itu satu ya, panjang karakternya. Oke, ininya not null, defaultnya ini adalah non aktif ya. Artinya di lock. Iya. Ya, defaultnya itu satu ya, defaultnya sebentar, invalid use of null value katanya. Oke, berarti di sininya kita ini not null dulu aja, kita save. Cuman di tabel karyawannya ini kita setting, ini kan null ya, null value bawa apa defaultnya. Ini setting semuanya jadi satu gitu ya. Ini bisa teman-teman lakuin di navigate ya. Jadi langsung aja di blok, kemudian setting value-nya itu satu gitu. Artinya satu itu artinya di lock gitu ya. Lock, kalau 0 itu artinya di unlock. Oke. Kalau begitu, nah di sininya not nullnya di checklist ya. Jangan kosong gitu. Oke. Nah, dan di sini ketika misalnya nanti ada data yang masuk gitu, data karyawan yang masuk, secara default itu nanti value-nya itu satu gitu ya, tanpa harus kita masukin form inputnya gitu ya. Oke.
Nah, kemudian kita tinggal bikin aja kayak gini apa di sininya ini kan location, kemudian di sini jam kerja gitu ya. Apa ya enaknya di sininya itu jam kerjanya di log atau enggak gitu ya. Oke, berarti kita eh nambahin kolom baru ya. Nambahin kolom baru di halaman atau di file index di folder di view karyawan ya. Oke. Oke, di sini berarti kita tambahin aja satu kolom setelah location itu adalah apa ya? Atau mungkin kita bisa gunain icon, mungkin coba kita cari supaya nggak terlalu panjang. Kita cari tabular icon. Oke, mungkin di sini ada time atau clock misalnya. Nah, ini ada ya clock. Kita coba cari lagi yang clock. Nah, ini aja ya, mungkin kalender clock aja ya. Kita pakai yang ini, iconnya kita copy SVG. Jadi untuk headernya ini kita gunain icon aja untuk tabel headernya. Oke. Sudah, kalau sudah kita coba refresh dulu. Oh, tapi tambahin dulu satu kolom di bawahnya ya. Setelah status location mana nih? Nah, setelah status location yang ini di bawah kita tambahin juga satu kolom. Oke. Kita coba refresh dulu ya. Yang mana? Yang ini ya. Kita coba refresh. Oke, nah di sini ada ya. Nah, mungkin yang ini juga yang location juga ini kita bisa ganti pakai icon ya supaya lebih simpel aja gitu ya. Apa ya? Map mungkin ya. Mungkin bisa pakai yang ini aja ya, map tuh. Nah, ini copy SVG, kemudian kita paste aja di bagian tabel headernya. Nah, kita ganti aja menjadi pakai icon ya, supaya lebih simple. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ya kita tinggal tambahin ini aja, icon gembok juga sama ya. Oke, kita tinggal copy paste aja dari yang status location. Nah, ini kita copy ya, copy aja. Nah, di sini tambahin kelas dulu, text center supaya posisinya di tengah. Kemudian baru kita paste di dalamnya. Sebentar. Oke, bener ya. Oke, nah ininya kita ganti menjadi status jam kerja. Jadi kalau status jam kerjanya sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 1 nih, sama dengan 1 maka apa namanya, nanti ikonnya gembok gitu, ikonnya nanti icon gembok merah gitu ya. Nah, icon tergembok kayak gini. Kalau misalnya statusnya 0 ya, status lain 1, maka dia akan terunlock atau warna hijau kayak gini ya. Kita coba refresh aja dulu. Nah, ini kan posisinya tadi statusnya itu kan 1 semua ya. Posisinya status jam kerjanya itu 1, artinya di lock semuanya gitu ya. Nah, maka di sini yang keluar itu adalah icon gembok warna merah atau icon gembok yang terkunci gitu ya. Nah, selanjutnya sama aja kayak prosesnya, sama kayak yang ini gitu ya. Nah, di sini kita tinggal bikin aja, kita ganti aja si rootnya itu ke lock and unlock jam kerja aja ya. Nah, lock and unlock jam kerja ini copyin aja ke bawah. Kemudian kita tinggal bikin rootnya di web.php di mana? Di karyawan kalau nggak salah. Nah, di sini ya. Di sini kita tambahin, kita copy paste aja, ganti aja rootnya menjadi lock and unlock jam kerja. Oke. Lock and unlock jam kerja. Oke, sudah ya. Sekarang kita tinggal bikin metodenya di karyawan controller ya. Kita tinggal copy paste aja sebenarnya. Kita masuk dulu ke karyawan controllernya. Kemudian nah ini kita copy paste saja metode yang lock and unlock location. Kita ganti menjadi lock and unlock jam kerja. Oke. Oke ya. Kalau sudah nah ini tinggal kita ganti aja yang status location ini kita rubah menjadi variabel status jam kerja. Kemudian yang fieldnya pun kita ambil status jam kerja. Oke. Kemudian di sini kita cek dulu kalau status jam kerjanya itu sama dengan 1, maka kita update gitu ya status locationnya menjadi
status jam kerjanya menjadi 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya statusnya 0, maka ketika diklik dia akan mengunlock gitu ya. Dia akan ngelock gitu ya. Ngelock lagi. Jadi diupdate lagi menjadi 1. Kalau misalnya status jam kerjanya itu sama dengan 0, maka atau selain 1, maka akan diupdate lagi menjadi 1 gitu ya. Oke, di sininya kita rubah notifikasinya menjadi status jam kerja berhasil diupdate, kemudian status jam kerja gagal diupdate kalau misalnya ada error ya. Oke, kita coba reload dulu ya. Oke. Kita coba reload. Oke, kita coba klik ya. Kita coba klik nih, harusnya ini terunlock ya. Nah, dia terunlock ya. Misal contoh yang Fitriani aja, kita unlock sama locationnya kita unlock. Nah, oke. Sekarang di sini posisi. Nah, sekarang kan untuk proses lock dan unlocknya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita masuk ke si usernya atau halaman usernya nih, ya. Nah, sekarang kalau misalnya status jam kerjanya itu di unlock ya, di unlock, maka ketika dia pilih si ketika dia klik si icon kamera ini, nah dia nggak langsung ke sini ya, dia nggak langsung ke ke halaman absennya ya. Di sini kan dia status jam kerjanya atau jadwal jam kerjanya kan dia non shift ya, masuknya itu jam 8 kemudian dan lain sebagainya gitu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, tapi kalau misalnya posisinya di unlock, ini harusnya jangan langsung ke sini ya. Nanti posisinya itu dia ada pilihan dulu di sini ya. Pilihannya itu nanti akan muncul list dari jam kerja ini ya, muncul. Nanti si karyawan tinggal pilih aja dia masuknya hari ini mau apa nih, mau shift 2 atau mau non shift atau mau shift malam gitu ya. Oke, jadi lebih fleksibel gitu. Oke ya. Oke, nah, jadi kita masuk lagi ke ini, ke presensi controller, kemudian ke method create ya, ke method create. Bukan ke method create deh. Ke ini deh, ke halaman dashboard ya. Bukan ke ini aja deh, ke kan ini nih. Jadi yang ngebedain itu nanti di linknya ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia statusnya unlock, nanti si button ini dia ngelinknya beda ya. Ini kan posisinya ke metodenya presensi create ya. Nah, oke. Berarti ini masuk di sini deh. Di mana? Di bottom navigationnya ya. Oke, di bottom navigationnya kita coba ke bottom navigation yang ada di layout ya. Yang ada di layout. Aduh, maaf teman-teman ya, agak batuk nih. Oke, di mana ya? Di layout mana nih layout? Nah, layout, kemudian di bottom navigation. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa gini, if kita cek nih season si status status jam kerjanya, if out gitu ya. Guard, karyawan, user, kemudian status jam kerja sama dengan 1. Nah, kalau status jam kerjanya itu sama dengan 1, maka dia langsung diarahkan ke si create ya, ke halaman absennya. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan 1, artinya dia di unlock si lokasinya, artinya dia bebas pilih mau jam kerjanya mau yang mana gitu ya. Maka nanti diarahkan ke pilih jam kerja aja ya. Presensi pilih jam kerja, kemudian adalah ininya tetap untuk ikonnya tetap ini ya, tetap kamera aja nggak apa-apa. Kita coba refresh dulu. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan di sini di bagian tombolnya, di bagian buttonnya sekarang kita lihat nih, dilihat di bagian sudut kiri bawah. Nah, untuk linknya itu atau untuk rootnya itu sekarang diarahkan ke pilih jam kerja ya, bukan ke presensi /create lagi gitu ya, karena status si atas nama karyawan ini itu status jam kerjanya itu sudah kita unlock gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita klik masih not found karena kita belum bikin belum bikin rootnya. Kita masuk ke sini,
Kemudian kita masuk ke mana ya? Ke presensi, mana enggak? Presensi. Oke, kita masuk ke paling atas. Nah, di sini. Nah, ini ya. Di sini ada presensi create, kita tambahin lagi di sini, duplikat aja. Presensi pilih jam kerja. Kemudian nanti dia akan pilih metode dia akan mengeksekusi metode pilih jam kerja yang akan kita buat di presensi controller. Nah, sekarang kita tinggal buka presensi controllernya. Nah, di presensi controller ini kita tinggal bikin metode baru namanya, ini abaikan dulu aja ya yang paling bawah. Oke, ini kita tinggal bikin metode baru namanya public function pilih jam kerja ya. Oke, pilih jam kerja. Oke ya. Nah, di sini kita akan return view presensi dan pilih jam kerja aja ya. Nah, kita tinggal bikin view-nya nih. Nama view-nya itu adalah pilih jam kerja yang akan kita buat di dalam folder presensi atau di dalam folder view presensi. Kita masuk ke folder presensi. Nah, di sini ya, kita bikin file baru namanya apa? Namanya adalah pilih jam kerja ya. Pilih jam kerja.blade.php. Oke. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja halaman view-nya yang dari halaman view mana ya? Ntar kita coba cek dulu. Mungkin kita bisa copy paste dari, ntar kita back dulu. Dari halaman history mungkin ya. Nah, kita cuma butuh ininya dong sebenarnya, headernya ya, sama bottom navigation ini. Butuh layoutnya ya. Butuh layoutnya dulu, berarti kita tinggal copy aja deh dari history. Nah, dari file history.blade.php ini kita copy, kita paste di file pilih jam kerja ya, kita paste. Kemudian apalagi, nah ini kita tinggal ganti aja judulnya menjadi pilih jam kerja. Oke, page detailnya udah. Oke, ini tinggal hapus aja deh bagian ininya ya. Nah, bagian formnya. Nah, dari sini ya, dari yang row ini kita hapus. Kita hapus juga yang ini bawahnya. Oke, untuk cari datanya pun kita hapus ya. Cukup segini. Oke, dan ini juga hapus saja. Oke, untuk bagian scriptnya pun kita hapus. Oke. Sudah cukup ya. Sekarang kita tinggal coba cek dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini kita pilih dulu ya, pilih jam kerja. Harusnya dia diarahkan ke halaman pilih jam kerja. Oke, nah sekarang kita tinggal tambahkan pilihannya, pilihan jam kerjanya di sini ya. Nah, kita akan ambil dari database jam kerja atau dari tabel jam kerja ya. Nah, kita masuk dulu ke presensi controller. Nah, di metode pilih jam kerja ini kita bikin query baru untuk apa ya? Untuk menampilkan si list data jam kerjanya. Oke. Di sini kita bisa bikin seperti ini, variabel jam kerja misalnya sama dengan db tabel ya. DB tabel, kemudian jam kerja kalau nggak salah nama tabelnya ya. Nama tabelnya itu jam kerja, mana nih, jam kerja ya. Nah, jam kerja, kemudian di sininya kita tinggal get aja lah ya. Tinggal get, kemudian kita parsing datanya ke halaman pilih jam kerja. Compact jam kerja. Oke ya. Kemudian nah, di sini mana? Bukan di sini. Nah, kita pilih sini. Oke, kita refresh dulu. Oke, tidak error ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk lagi ke view si pilih jam kerjanya. Nah, di sini kita bisa looping datanya ya. For each kita tampilkan datanya ya. Oke, for each misalnya ya. For each apa tadi teh, variable jam kerja ya, variable jam kerja as variable d. Kita coba tampilkan dulu ya.
Misalnya kita gunakan ini aja deh, langsung aja tampilinnya nama jam kerja gitu ya. Kalau nggak salah nulisnya kayak gini, coba kita buka ya. Oke, nama jam kerja bener. Oke, kita coba reload, harusnya muncul. Nanti kita percantik lagi tampilannya ya. Oke, nah sekarang udah muncul nih ya untuk si nama jam kerjanya. Sekarang kita tinggal tampilkan dalam bentuk list ya. Oke. Mungkin kita bisa contoh yang ini ya. Yang ada di halaman dashboard ya. Kita coba ke halaman dashboard. Di sana kan ada yang list untuk menampilkan histori presensinya ya. Nah, kita gunain itu. Tadi kenapa acak-acakan gini ya? Oke, nanti kita beresin ya. Oke, nanti kita beresin ini kita kan nanti kita kan upgrade si aplikasi ini ya, nanti ke template yang lebih bagus, ke template yang lebih profesional tentunya, ya. Cuma nanti untuk pembuat atau untuk migrasinya gitu ya. Nanti kan karena si aplikasi ini saya rencananya mau bikin aplikasi ini lebih berkembang atau lebih besar lagi. Jadi nanti kita akan beralih dari template, kemudian dari template admin, kemudian nanti perancangan database-nya itu kita akan rapikan gitu ya. Oke, tapi untuk sementara kita tinggal ini ya, untuk menampilkan tadi list si jam kerjanya, kita tinggal copy paste aja nih bagian card-nya ya. Bagian card ini kita copy paste. Nah, sampai sini aja dulu ya. Oke, kita copy paste sampai sini yang sampai icon presensi. Oke, kemudian kita paste di sini, dipilih jam kerja. Oke, kemudian kita tutup dulu ya div-nya, kita tutup seperti ini. Oke, sekarang kita coba reload dulu deh ya, apakah tampil nggak sih cardnya ya. Oke, kita reload. Nah, muncul cuman di sini ke pinggir. Kita pengennya ke bawah, berarti di sini kita coba cek ke dashboard, berarti ini kan harusnya harusnya ini itu di sini kita kasih di sini kita kasih call div call 12 deh ya. Nah, kemudian kita simpan di situ. Oke, kita coba reload lagi ya, harusnya bisa sih. Oke, bisa ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan tampilkan nama jam kerjanya. Oke, nama jam kerjanya. Oke, nama jam kerjanya misalnya kita copy paste lagi dari si halaman dashboard ya. Nah, ini nih. Ini kan ada data presensi ya. Kita copy si di kelas data presensinya, cuman kalau nggak salah si CSS-nya itu udah saya masukin di style ya. Oke, berarti kita tinggal copy paste saja. Mana nih? Nah, kita tinggal copy paste saja ke ini ya, ke pilih jam kerja. Oke. Copy paste di mana? Copy paste-nya di sini ya. Nah, setelah icon presensi, kemudian kita tutup lagi. Oke, kemudian di sini itu mana nih dashboard ya. Oke, nah di sini kita akan tampilkan nama jam kerjanya dulu seperti ini ya. Oke. Berarti kita mana tadi tuh? Si pilih jam kerja. Oke, nah ini ya. Oke, kita pastiin dulu paste di sini ya. Si nama jam kerjanya ini karena namanya sama, jadi kita tinggal refresh saja. Harusnya udah muncul nama jam kerjanya. Nah, cuman sebentar. Kita pengennya nggak di sini ya, pengennya di samping. Berarti kita coba cari. Kayaknya ada yang salah. Nah, ini nih. Style ini ya. Style ini mungkin kita bisa copy ya supaya bisa kita pakai itu di folder style aja ya. Style sebentar. Kalau nggak salah di layoutnya itu dipisahin nggak ya antara style sama itunya? Oh enggak ya ternyata ya. Script dan kita simpan aja di di si namanya itu di si file presensi.blade.php-nya atau di template-nya ya. Di file template-nya nih. Kita copyin aja di sini, guys. Kita simpan di bawahnya aja deh. Nah, biar bisa dipakai biar bisa dipakai di semua halaman. Oke ya, udah oke. Sudah oke. Nah, sekarang tinggal masukin aja
jadwalnya ya. Tinggal masukin aja keterangan jadwalnya, jam masuknya jam berapa sampai jam berapanya ya. Nah, sesuai di sini nih, awal jam masuk berapa misalnya kan ya. Jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa gitu. Cuman kita tampilin aja jam masuk sama jam pulangnya aja ya. Coba. Oke, kita coba copy paste lagi aja dari sini. Nah, oke ya, sebentar. Oke, kita bisa tampilin kayak gini. Kita pakai span aja ya. Oke, di bawah kita pakai span misalnya jam masuk misalnya titik 2 gitu ya. Jam masuk titik 2. Kita coba tampilin jam masuknya ya. Kita coba refresh, harusnya muncul sih. Oke, jam masuk muncul ya. Jam masuk jam 7.00. Oke, kemudian jam pulangnya ya. Jam pulangnya kayak kita masukin aja lagi jam pulang. Oke, ini bisa kita ke bawahin ya. Kita pakai BR aja lah ya biar cepat. Pakai BR. Oke, jam masuk jam pulangnya udah muncul ya. Nah, jadi nanti si karyawan gitu ya. Nanti si karyawan itu tinggal pilih aja ya, jam kerjanya mau yang mana gitu ya. Nah, supaya si card ini bisa diklik ya, itu kita tinggal tambahin aja sebelum sebelum cardnya itu elemen ahref ya. Kita simpan di dalam si elemen A ini ya, di elemen Anchor ini. Oke. Jadi si card ini nantinya jadi sebuah link ya. Kita coba. Nah, jadi sebuah link ya. Cuman supaya nggak jadi kayak gini, kita tambahin apa ya? Di sininya mungkinnya kita kasih style aja. Style text decorationnya kita ini aja ya, text decorationnya none aja. Harusnya nggak jadi warna biru, harusnya tetap ya. Mungkin kita kasih colornya ya, color black aja. Bisa nggak? Oke, color black ya. Udah, sip. Nah, oke, jadi kalau nanti diklik ini ya, nanti akan kita arahkan ke halaman halaman presensinya gitu. Tapi untuk jadwalnya itu nanti jadwalnya sesuai dengan jadwal dari yang dipilih gitu ya. Oke. Berarti di sini untuk rootnya kita arahkan ke mana tadi tuh? Nah, arahkan ke ini aja, presensi. Kemudian di sini kita tambahin kode jam kerjanya ya. Kode jam kerjanya ya. Oke ya, ke kode jam kerjanya aja. Kemudian kita tambahin parameternya di sini ya. Kemudian ke create. Nah, cuman yang jadi masalah gitu ya. Ini si root ini kan di root yang defaultnya itu kan di sini sebenarnya tidak ada gitu ya. Tidak ada si apa namanya? Tidak ada apa namanya itu? Tidak ada parameter yang diberikan di dalam rootnya ya. Oke, tidak ada parameter yang diberikan di dalam rootnya. Nah, di sini kita tambahin aja parameternya, misalnya kode jam kerja, ya, kode jam kerja create. Nah, cuman sekarang juga jadi masalah. Jadi masalahnya itu, oke kita coba ini dulu ya.
Oke, kita coba klik. Nah, dia pastinya ke halaman absen ya. Nah, cuman yang jadi masalahnya itu karena tadi kan si button yang di sini itu kan gak ada parameternya ya. Jadi kalau misalnya kita coba login dengan akun karyawan yang di log, misalnya contoh, ntar dulu kita coba refresh dulu. Kita coba login jadi siapa misalnya contoh ini aja deh, atep ya, misalnya 2501, kita coba 12345. Ya. Nah, ini kan si ATP ini kan dia di lock ya. Jadi kan dia langsung ke present secret. Nah, kalau kita tambahin parameter di sini, ini jadi error. Nah, jadi not found kan? Nah, berarti di sininya di bagian bottom navigation-nya mana nih? Bagian bottom navigation mana tadi tuh ya? Nah, ini bagian bottom navigation-nya ini tinggal tambahin aja ya, null misalnya. Gitu aja. Ya. Jadi apa? Bukan yang ini, tapi yang ini nih. Null. Jadi si parameternya defaultnya null, gitu ya. Defaultnya null. Oke, jadi kalau misalnya kita reload, kemudian kita pilih, nah kebetulan dia belum ada jadwal ya, belum ada jadwal nih. Kita coba pakai akun yang atau kita kasih jadwal deh, kasih jadwal untuk yang ATP ini misalnya contoh kita kasih jadwal perorangan aja ya. Hari apa ini sekarang? Hari Rabu ya. Kita kasih non-ship aja. Oke, update. Oke, sekarang kita coba absen. Nah, dia oke ya. Normal ya, jalan normal. Cuman di sininya kalau kita lihat di URL-nya itu dia null ya. Artinya ya jam kerjanya sesuai dengan jam kerja yang sudah kita setting oleh admin gitu ya. Nah, sekarang di halaman create-nya, nah sekarang nih kita masuk ke metode create-nya ya, yang ada di presensi controller. Nah, kita coba login kan dulu sebagai tadi ya Fitri yang akunnya sudah di-unlock untuk jam kerjanya. Kita coba login tadi atas nama Fitri ya, 12345. Passwordnya juga 12345. Oke. Oke ya. Nah, ini kalau kita klik, dia kan diarahkan ke halaman ini ya. Dan kalau kita klik lagi misalnya salah satu ini dia tetap ya jam kerjanya sesuai dengan jam kerja yang disetting oleh admin. Nah, harusnya ini adalah jam kerja yang sesuai yang dipilih oleh si karyawan itu. Misalnya kalau dia pilihnya shift 2 misalnya. Nah, harusnya di sini juga harusnya shift 2 ya. Nah, ini kita akan arahkan dia berdasarkan si kode jam kerja yang dikirim lewat parameter ini. Gitu. Nah, cuma nanti kalau misalnya konsepnya gini, itu si karyawan nanti bisa ngerubah-rubah walaupun misalnya tadinya dia nol gitu ya. Misalnya dia tadinya nol nih, ya. Dia kan yang di lock kan dia langsung dialihin ke sini ya. Ya, kalau misalnya dia benar-benar lewat browser nih nggak dijadiin APK nih si aplikasinya gitu ya. Maka si karyawan ini bisa langsung ngerubah di sini gitu ya. Misalnya jadi JK03 gitu ya. Nah, kemudian jadi JK04 ya sesuai dengan bisa ditebak-tebak lah oleh si karyawannya. Nah, supaya tidak terjadi kayak gitu, ini kita akan encrypt nih si parameternya ya yang ada di ini. Apa yang tadi ada di pilihan list jam kerjanya ya. Nah, sebenarnya sih setiap parameter yang dikirimkan lewat URL gitu ya, itu sebenarnya lebih bagusnya sih di encrypt ya. Jadi nggak kelihatan gitu ya kode yang dipilih di dalam yang masuk ke URL itu semuanya itu di encrypt gitu ya. Termasuk nanti kita akan perbaiki di upgrade si aplikasi presensi ini ya di dalam versi yang kedua gitu ya masuk ke versi yang kedua di mana semuanya akan kita rapihkan gitu dari perancangan kemudian dari template dan lain sebagainya akan kita rapihkan. Kita akan buat aplikasi ini menjadi terus berkembang dan menjadi besar gitu ya nantinya bisa digunakan di perusahaan-perusahaan teman-teman semua. Jadi memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di mungkin di sesuai dengan case-case yang teman-teman kasih gitu ke saya. Oke. Nah, jadi kita encrypt aja bisa menggunakan ini ya. Crypt kemudian kita tambahin encrypt di sini untuk mengenkripsi si kode jam kerjanya. Oke. Kalau kita coba cek gitu ya, kalau kita coba refresh nih. Kita coba refresh lagi, kita pilih. Oke. Ke sini. Kita pilih nih. Ya, kalau kita lihat
Tuh, kalau lihat di bawah nih, di bawah sini ya. Lihat tuh, parameternya yang tadinya cuma JK03 sekarang kodenya jadi panjang banget ya. Nah, nih lihat nih. Kodenya jadi panjang banget. Jadi si apa? Si karyawan walaupun dia bisa ngerubah ini, dia nggak akan tahu nih si kode ini, kode jam kerja shift 1 itu berapa, kode jam kerja shift 2 itu berapa, ini akan terenkrip di sini gitu ya. Dan sebenarnya yang ketika kita mengirimkan data di parameter seperti ini, itu alangkah baiknya dienkripsi gitu ya, supaya data yang di sininya itu tidak ketahuan gitu si value-nya. Oke? Oke ya. Nah, jadi kalau sudah kayak gitu, sekarang kita tinggal apa? Tinggal ke sini deh. Tinggal kemana? Ntar saya juga mikir dulu ya. Nah, ke sini, ke presensi controller, ke method create-nya. Ya, ini kan kalau kita cek di sini, ini kan jadwalnya masih jadwal sesuai jam kerja yang disetting oleh admin kan, bukan sesuai dengan pilihan yang dia pilih gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini ketika kita pilih shift 2, nah di sini harusnya jadwalnya adalah jadwal shift 2 gitu ya. Oke ya. Nah, berarti di sini di halaman create-nya, nah di halaman create-nya ini kita tambahin parameter ini kode jam kerja aja ya. Nah, parameter kode jam kerja. Nah, si parameter kode jam kerja ini kan isinya tadi si data yang dienkripsi ya. Ya. Nah, supaya terbaca menjadi kode yang sebenarnya gitu, kode aslinya, kita harus decrypt dulu ya. Misalnya di sini kita tambahin aja variabel kode jam kerja sama dengan, nah ini buat ngedecryptnya itu kayak gini, sama perintahnya crypt, cuma tadi kan encrypt. Nah, sekarang gunain decrypt. Decrypt, masukin value-nya gitu. Ya, oke. Nih kalau kita coba tes ya, di daidam aja di sini variabel kode jam kerja. Oke. Nih, hasilnya adalah JK0 apa? Hasilnya adalah si kode. Nah ini kan kode si yang dipilihnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak di decrypt nih, contoh nggak di decrypt, kita simpan di atasnya ya. Nih dia kodenya akan kayak gini, kayak sesuai yang di atasnya. Tuh ya, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah di sini di bagian variabel jam kerja ini gitu ya, kita akan cek dulu nih kalau misalnya if gitu ya, variabel kode jam kerja sama dengan 0 ya, sama dengan 0 gitu. Nah, maka dia akan mengarahkan ke sini ya, sesuai dengan ini apa? Sesuai dengan jam kerja yang disetting oleh admin gitu ya. Nah, tapi kalau tidak 0 ya, kalau tidak 0 nih else gitu ya. Kalau tidak 0 maka si jam kerjanya itu adalah berdasarkan ya, berdasarkan ini apa, kode yang tadi dikirim ya, berdasarkan si jam kerja yang dipilih oleh si karyawan ya. Jadi di sini kita bikin query-nya variabel jam kerja sama dengan db tabel, langsung aja ya, db tabel jam kerja gitu ya, where kode jam kerja sama dengan variabel kode jam kerja. Nah, kita gunain first. Oke. Oke, kayak gini ya. Oke, ini kenapa error? Unexpected. Sebentar, db. Oke, dah. Itu karena agak ini ya, agak lama ini si VS Code ngebacanya. Oke, jadi kalau misalnya nanti si value ini adalah 0 gitu ya, maka kan dia posisinya kalau 0 itu kan di lock. Kalau di lock itu berarti dia ke sini gitu ya. Posisinya gitu ya. Posisinya itu adalah ke si settingan jam kerja yang sesuai dengan yang sudah disetting oleh admin. Tetapi kalau misalnya dia kodenya itu adalah tidak 0 gitu ya, maka dia akan melakukan pengecekan berdasarkan kode jam kerja yang dikirimkan di parameter gitu ya. Sekarang kita coba pilih. Kita coba refresh. Nih. Nah, maka di sini
dia jam kerjanya sesuai dengan tadi jam kerja yang dipilih shift 2, dia otomatis jadi shift 2 gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita pilih misalnya kita pilih shift malam, nah otomatis dia jam kerjanya ya shift malam gitu ya, sesuai dengan yang dipilih. Oke ya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya ini sekarang kita ke proses simpan datanya ya. Oke. Kalau misalnya sekarang ini udah sesuai kan, sesuai dengan jam kerja yang dipilih nih. Sekarang ketika absen masuk, nah absen masuk nih. Absen masuk itu kan di sini ya, di apa namanya? Kita coba buka si halaman atau si file create-nya ya, file create presensinya. Oke, nah ini kan di bagian store nih, klik ya, diklik ini kan dia melakukan penyimpanan ke sini ya. Oke. Nah, si kode jam kerjanya ini pun kita kirimkan ya, atau kita parsingkan datanya ke si create ini, ke si file create ini. Jadi di sini, nah ini kan ada kode jam kerja ini. Kode jam kerja ini kita kirim juga ke si halaman create-nya. Oke. Ke halaman create-nya. Oke, sudah ya. Ke halaman create ini maksudnya kode jam kerjanya ya. Kode jam kerjanya kita parsing ke si file create-nya. Nah, ke si view create atau si view halaman absennya ya. Nah, intinya ke ini halaman create-nya nih. Kita buka halaman create-nya. Nah, sekarang di bagian tag absen ini ya. Di bagian tag absen ini sebentar. Di bagian tag absen. Nah, di bagian tag absen ini kita tambahin ya. Kita tambahin aja di sini kode jam kerja, data yang dikirimkannya ya. Nah, di sini bagian sini nih. Kita kirimin aja. Ini selain image, lokasi gitu ya. Kemudian kode jam kerjanya deh. Kode jam kerja tik 2. Nah, kita ambilnya dari si data yang diparsing tadi di sini ya. Variabel kode jam kerja. Oke, udah ya. Kalau sudah, kita tes dulu deh. Kita tes dulu ya. Atau di sini deh, kita berarti ke ini kan dia mengeksekusi si method store ya yang ada di dalam presensi controller di sini nih. Nah, kita coba tes dulu. Kita daidam di sini request kode jam kerja. Nah. Oke. Sini kita coba daidam. Kita coba refresh dulu deh. Coba refresh, kemudian kita coba klik ya, kita inspect dulu. Kita ke konsol atau ke network ya. Kita klik absen, nah di sini error, nah di sini muncul JK04 gitu ya. Si kode jam kerjanya sudah berhasil terkirim, oke. Oke ya, kemudian di sini kan udah ada nih si kode jam kerjanya. Kita simpan aja dulu dalam variabel ya. Dalam variabel kode jam kerja sama dengan request kode jam kerja. Oke. Nah, di sini sama ya, di bagian jam kerja ini kita tinggal copy paste saja if gitu ya. If variabel kode jam kerja sama dengan null ya, sama dengan null. Kita coba null gitu ya. Maka yang dijalankan adalah jam kerja sesuai apa? Sesuai dengan ininya, sesuai dengan jam kerja sesuai yang disetting oleh admin ya. Oke. Tapi kalau misalnya tidak null, maka ya tadi kita copyin aja yang nih.
yang ada di create ya, yang di sini nih. Kita copy paste. Dah. Sudah ya. Oke, kita coba ya. Kita coba tes nih. Kita coba tes. Oke, kita close dulu. Kita coba muat ulang atau kita coba refresh. Kita coba lakukan absen masuk ya. Kita coba lakukan absen masuk, klik. Nah, maaf belum waktunya melakukan absen. Oke, di sini shift malamnya itu mulai absennya itu jam 9. Kita rubah dulu deh ya, supaya kita bisa absen. Nah, tadi kenapa bisa absen di luar lokasi? Karena apa? Nggak di dalam radius, karena ya di sini posisinya kita lokasinya di unlock ya. Jadi dia bisa absen di mana saja. Oke, sekarang kita atur dulu jam kerjanya ya supaya kita bisa absen yang shift malam ini. Atau misalnya kita pilih yang ini aja deh, pilih yang shift 2 aja ya. Coba masuk dulu ke sini. Kita pilih yang shift 2. Yang shift 2 itu dia masuk mulai absennya itu jam 14.00. Nah, terakhir absen masuknya itu dia jam 22.40. Pulangnya jam 11 ya. Oke, kita coba absen masuk aja di sini. Oke. Berhasil ya, berhasil absen harusnya. Nah, di sini dia posisinya shift 2 ya, yang harusnya itu kalau sesuai jadwal dia itu jadwalnya non shift ya untuk hari ini ya. Kita coba cek Fitriani Nur itu IT Bandung. Kalau kita cek di sini nggak, nah hari Rabu itu harusnya dia non shift. Tapi karena dia jadwal kerjanya itu di unlock atau jam kerjanya itu di unlock, maka dia bisa bebas pilih jam kerja yang sesuai dengan jam kerja dia pada hari itu gitu. Jadi si admin nggak perlu capek setting karena capek-capek setting jam kerja untuk karyawan itu gitu ya. Ketika ini case-nya itu ketika karyawan tersebut jam kerjanya memang tiap harinya itu fleksibel gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan dia aja gitu masuknya. Gitu. Terus apa ya? Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika absen pulang. Ketika absen pulang, dia pilihnya itu dia kembali lagi ke pilih jam kerja. Harusnya itu adalah ini ketika dia sudah absen, ketika dia pilih mau absen pulang, dia nggak masuk lagi ke sini ya. Dia nggak masuk lagi ke sini. Tetapi dia apa? Dia itu harus langsung masuk ke halaman absennya dengan jadwal sesuai tadi dengan jadwal dia ketika absen masuk gitu ya. Nah, maka dari itu di sini di bagian presensi controller, di bagian halaman pilih jam kerja, kita akan lakukan pengecekan dulu. Mana? Nih. Nah, dipilih jam kerja ini kita akan lakukan pengecekan dulu ya. Kita akan lakukan pengecekan dulu, misalnya cek presensi. Gitu. Dia udah absen masuk belum gitu ya? Cek presensi. Kalau misalnya udah absen masuk, nanti dia akan langsung aja redirect ke si halaman absennya. Oke, kita cek dulu DB tabel ya. Kita akan lakukan pengecekan ke tabel presensi. Where ya nicknya itu misalnya di sini kita simpan dulu aja ke dalam variabel nick. Kita ambil dari data session ya, out guard karyawan ya, user nick itu ya. Kemudian di sini kita cek presensinya berdasarkan nick ya. Berdasarkan nick dan tanggal ya, dan tanggal presensinya. Coba tanggal presensinya mana? Tanggal presensi. Nah, di tanggal underscore presensi ya. And where
tanggal underscore presensi sama dengan hari ini misalnya. Variabel hari ini itu sama dengan that YMD gitu ya. Oke. Seperti ini, tambahin aja di sini variabel hari ini. Oke. Hari ini kemudian kita kasih di sininya first ya. Kita cek dulu if kalau misalnya si variabel cek presensi ini tidak kosong, artinya ada dia sudah melakukan absen pada hari ini gitu ya. Dia sudah melakukan absen pada hari ini. Nah, maka dia akan diarahkan ke mana? Dia akan diarahkan. Oke, di sini dulu kita simpan dulu si kode jam kerjanya. Kode jam kita cek dulu kode jam kerjanya. Kalau misalnya ada, maka si kode jam kerja sebelumnya kita simpan di sini di dalam variabel cek presensi kode jam kerja. Oke. Kemudian kita tinggal return redirect aja ya. Mana nih? Redirect nih. Kemana? Return redirect ke presensi. Kemudian ditambah dengan si variabel kode jam kerjanya ya. Kita di sini kita de-encrypt ya. Encrypt. Kita masukkan ke dalam enkripsinya. Oke. Kemudian kita tinggal masukin aja di sini variabel kode jam kerja. Kemudian kita tambahin di sininya apa? Create ya. Jadi kita langsung diarahkan ke halaman ini. Kita arahkan langsung ke halaman absennya ya. Dengan jam kerja yang sebelumnya gitu ya. Dengan jam kerja saat dia absen masuk ya, saat dia absen masuk. Oke ya. Kita coba cek dulu ya, kita coba refresh dulu apakah berhasil atau tidak. Ini kan dia statusnya udah absen masuk nih ya, statusnya udah absen masuk ya. Sekarang kita coba klik ini, harusnya dia langsung redirect. Oke, ini nggak bisa ya. Tar. Kita coba, mungkin ini masalah di bagian apa di simulatornya ya. Kita langsung aja nah ini langsung ya ke absen pulang ya, posisinya udah langsung di absen pulang nih ya. Oke, jadi kalau misalnya dia udah absen masuk nih, hari ini dia udah absen masuk nih ya. Nah, maka ketika dia mau pulang, maka status jam kerjanya atau kode jam kerjanya itu sesuai dengan ketika dia absen masuk gitu ya. Oke, kita coba absen pulang ya. Nah, belum waktunya pulang, karena jam waktunya pulang itu jam 11. Jadi kita bisa pulang kalau udah jam 11 nih. Ya, oke, berarti kita coba rubah dulu deh. Rubah dulu konfigurasi jam kerja shift 2 ya. Shift 2. Oke, ini kita rubah aja menjadi jam berapa? Jam 16 saja ya. Oke, jam 16.00. Oke, kita simpan. Kita coba absen pulang. Nah, langsung berhasil ya. Berhasil absen pulang, maka dia langsung ke sini. Oke ya. Oke ya, jadi itu mungkin ya. Nah, sekarang kita coba yang untuk memastikan untuk yang apa ketika karyawan itu di log jadwal jam kerjanya, kita coba dulu login menggunakan karyawan yang di log tadi atas nama Atep aja ya, atas nama Atep kita coba login. Nah,
Ini masalah simulatornya ya. Oke, kita coba pilih 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita coba absen masuk. Ini yang di lock ya. Kalau di lock dia langsung. Nah, salahnya ini nih. Kalau no, ini kan nggak di encrypt ya di sininya ya. Oke. Berarti di sininya di folder di prosesi controller ya, di halaman di method create-nya deh. Di method create-nya mana? Nah, di method create-nya ya. Kita cek dulu nih kalau kode jam kerjanya ya. Variable kode jam kerjanya. Nah, ini gini aja deh. Di sini aja ya. Kalau misalnya kode jam kerja tidak sama dengan 0, maka ini. Tapi kalau misalnya 0, maka diambil aja si variable kode jam kerjanya. Tanpa agak usah di encrypt gitu ya. Nggak usah di decrypt maksudnya. Oke, kita coba. Nah, oke ya jalan ya. Dia sesuai dengan jadwal, kita absen masuk. Oke, karena ini di lock si lokasinya, otomatis si ATP ini nggak bisa absen di mana saja, harus di lokasi ya. Nah, kita unlock dulu lokasinya. Coba absen masuk. Nah, berhasil disimpan. Ya. Oke, nah kalau misalnya absen pulangnya, kita absen pulang, maaf belum waktunya pulang karena waktu pulangnya jam setengah 12 malam ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya terkait fitur lock dan unlock location, bukan ya, unlock jam kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya jam kerjanya di lock gitu ya. Kalau jam kerjanya di lock itu maka si karyawan akan mengikuti jam kerja yang sudah disetting oleh admin. Tapi kalau jam kerjanya di unlock maka si karyawan tersebut bisa memilih jadwalnya ya sesuai dengan jadwal jam kerja yang dipilihnya. Gitu aja mungkin teman-teman terkait update fitur kali ini. Kalau misalnya ada bugs, kalau teman-teman menemukan bugs dan lain sebagainya, bisa langsung diinfokan saja di grup Telegram ya. Itu saja. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.